2,5 juta. Jadi pilih mana? Waktu itu saya nggak ada uang, cuma ada 1.250.000, berarti kurang. Nah, akhirnya saya berdoa. Lagi istri saya mau melahirkan, saya cuma nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dokternya marah-marah. Kamu itu suami gila ya? Istri mau melahirkan lagi susah-susah, suruh sesar atau suruh normal, malah nyanyi-nyanyi katanya. Dok, saya maunya normal, nggak punya duit saya. Kalau dokter kan pengennya sesar toh, biar apa? Cuan. Nah, ya kan, uangnya lebih banyak. Tapi saya pernah nyanyi. Saudaraku, pada waktu akhirnya lahir tapi di vakum. Nah, kepala anak saya panjang gitu. Panjang gitu. Jadi panjang, dokternya hampir marah-marah. Ini anak kamu kalau nggak cerdas ya idiot gitu. Dia bilang, anak kamu ini kalau nggak cerdas ya idiot. Nah, saudaraku, pada waktu dia berkata negatif, saya katakan, anak aku cerdas, anak aku cerdas, anak aku cerdas. Karena saya percaya bahwa tidak bicara idiot itu dari iblis, tapi Tuhan katakan anak cerdas dan urapan Daniel turun atas anak saya. Dan kepalanya panjang, terus sampai di setiap kali di supaya bulat sama mertua saya. Ya, akhirnya mertua saya itu sampai tekun kan, untung aku punya mertua yang baik. Ya, akhirnya dia sampai bulat kepala saya. Nah, saudaraku, betul saudaraku, anak saya itu saya bangga karena anak yang cerdas. Haleluya. Ya, betul. Dari kecil dia selalu lomba, saya berprestasi, pernah juara di waktu siswa berprestasi olimpiade di Kota Madya Sukabumi gitu, dari tingkat TK sampai tingkat SMP, SMA, dan bahkan saya bersyukur banget kemarin di perkuliahan dia bisa ikut sayembara, ikut masuk juara 3 di Jakarta. Ya. Juara 3 di Jakarta, kemudian sekarang dia mau ikut lagi top 5 besar di Semarang. Dia mau presentasi tanggal 12. Dan saya bersyukur pada waktu itu saya lihat kemarin hasil IP-nya sempurna. Saya bilang, Tuhan, haleluya. Dia padahal sibuk dengan organisasi, saya bilang, Ken, kamu harus bagi waktu, takut nanti kamu sampai gak bisa mengejar. Tenang aja Pak, itu saya jalanin kan. Oke, Papa percaya sama kamu. Jadi saya berikan kebebasan dia untuk melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Pada waktu dia mau pergi ke pelayanan ke Toba, anak saya itu istri dia bilang, Ken, kamu pasti akan dapat tempat magang nanti setelah pulang dari pelayanan. Dan kebetulan anak saya itu waktu itu jadi pembicara di salah satu youth di Toba, yaitu tentang multimedia, bagaimana memainkan multimedia gereja, dia arahin di sana. Dan saudaraku yang selamat Yesus Kristus, dan semua Tuhan itu perhatikan. Hal terkecil, hal sekecil apapun, bayangin Tuhan itu rambut kita jatuh pun, setelah rambut kita jatuh itu kalau nggak isi Tuhan nggak akan jatuh, saudaraku. Saudara aja yang punya rambut pernah nggak ngitungin rambutmu jatuh berapa setiap hari? Enggak kan? Dan sekarang rambutmu ada berapa, pernah dihitung? Ada yang pernah hitung rambutmu ada berapa? Enggak kan? Kalau jatuh, tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu sudah banyak sampah rambut di bawah, ya kan? Nah, di kamar mandi tahu sudah banyak rambut, ya kan, yang menjumbat saluran kamar mandi kan rambut saudara yang jatuh setiap hari. Tapi saudara tidak tahu sudah kumpul banyak. Ya, kalau di Jawa, orang Jawa dulu di tempat saya dikumpulin rambutnya, dikeringin, nanti dijual jadi rambut palsu. Rambut asli tapi dibikin jadi rambut, dijual jadi mahal, saudara. Dibuat alis, dibuat apa gitu, saudara. Orang zaman dulu ya, rambutnya dikumpulkan, ini kalau dijual itu berharga. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, karakter itu adalah tabiat ya, kejiwaan kita sejak dari dalam kandungan ibu kita, itu kita sudah terbentuk sebuah karakter. Nah, saudara yang selanjutnya, slip. Lanjut. Oke. Nah, saudara, menurut psikolog ada 4 tipe karakter. Nah, ini penting banget buat hamba Tuhan dan buat para majelis dan pelayan Tuhan supaya kita mengerti, karena orang yang kita layani itu bukan binatang, tapi yang kita layani adalah manusia, ya. Manusia yang berbeda latar belakang dan berbeda karakter. Bayangin, satu rumah saja, dari produk yang sama, dari ibu yang sama, bapak yang sama, karakternya sama nggak? Tidak. Ya. Apalagi dalam satu gereja, betul nggak? Satu gereja ada yang sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan harus bisa menerima semua keadaan. Jangan yang cuma maunya yang karakternya bagus-bagus baru kita deketin, yang jelek-jelek singkirin. Ingat, saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk cari orang yang benar, tapi orang yang sakit. Tabib itu untuk orang yang
Kalau sudah benar, ngapain sama Tuhan Yesus cari? Nggak perlu Tuhan cari, betul nggak? Tapi Tuhan cari orang yang sakit, orang yang tidak benar. Tuhan cari. Makanya kita sebagai hamba Tuhan juga, pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan jangan pilih-pilih. Oh, dia karakternya bagus, baru kita berteman, baru kita dekat. Kalau nggak bagus, kita jauhin. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Karena buat Tuhan Yesus Kristus, semua umat ciptaannya itu unik. Bukan unik ya, tapi unik, ya kan? Bukan unik, tapi unik artinya spesial. Nggak ada yang sama satupun karakter kita. Jangan karakter, bentuk wajah kita pun nggak sama, hidup kita nggak sama walaupun lahir dari satu ibu. Maka saudaraku, dalam perkembangan karakter itu meskipun kita dilahirkan, mungkin lahirkan baru di gereja yang sama, pendeta yang sama, jam ibadah yang sama, firman yang sama, Tuhan yang sama, tapi kenapa pertumbuhannya itu berbeda? Itu bukan soal salah atau benar, tapi soal apa? Soal respon. Soal respon, bukan soal salah atau benar, tapi soal respon. Makanya kan ada benih firman Tuhan yang ditaburkan, itu jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak-semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Kalau bersyukur, kalau jemaat kita atau benih-benih firman itu jatuh di tanah yang subur, maka bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi kalau jatuh di pinggir jalan, jatuh di semak duri, tumbuh sebentar, tapi jemaat itu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Jadi gak heran kalau ada jemaat yang sudah setiap hari dari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah, tapi hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Berarti benih firman itu jatuh di tanah yang bersemak duri. Karena apa? Firman itu tumbuh tapi tidak menghasilkan buah, hanya cungkring pohonnya karena dihimpit dengan semak duri. Karena apa? Makanannya dimakan sama semak duri, jadi dibagi, gak full, ya. Gak full. Makanya kalau kita punya anak misalkan cacingan, misalkan perutnya kok besar gitu kan, padahal udah dikasih makan banyak. Karena apa? Dimakan sama apa? Cacing. Dibagi sama cacing, gizinya jadi berbagi. Jadi anak kita semakin kurus, perutnya semakin gendut karena cacingnya semakin besar. Atau setelah dicek, cacingnya ribuan di dalam perut.